الإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقين. بسم الله الرحمن الرحيم. Kamu jangan terantuk kepada batu. Kalau memang Yesus itu Tuhan, lalu dia menjatuhkan dirinya, tidak mungkin malaikat datang, karena Tuhan itu maha kuasa, maha hebat. Gak perlu pertolongan malaikat, Bang. Ya, saya tanya Pak Ustadz, larinya dari, ya saya tanya Pak Ustadz, larinya karena Pak Ustadz membaca semua Alkitab. Bapak baca dari Perjanjian Baru ini. Tadi kan pencobaan iblis itu di Perjanjian Baru ya. Bapak garis turun ke Mazmur itu Perjanjian. Matius 4. Ya berarti itu bukan Mazmur kan? Yang di Mazmur itu janji untuk Yesus. Janji untuk itu konteksnya dari mana janji untuk Yesus? Anda baca aja di Mazmur 90 itu, 91 itu. Makanya makanya iblis berkata begini, ada tertulis tentang engkau, malaikat akan datang menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah, ini diambil dari mengutip dari Mazmur 91 ayat 11 12, Bang. Bukan. Pak Ustadz harus menyelesaikan tadi pertanyaan saya loh Pak Ustadz. Pak Ustadz harus menyelesaikan pertanyaan saya. Tadi saya mengatakan bahwa yang dicoba itu siapa? Itu dulu. Jangan tarik ke Mazmur. Mazmur itu ditulis untuk siapa waktu itu? Nah, gini loh. Mazmur itu. Kenapa iblis itu mencobai Yesus? Bentar Bang, harus kita lihat kronologinya Bang. Kenapa iblis itu mencobai Yesus? Karena akan ada janji yang akan terjadi pada Yesus. Kan begitu. Nah, kalau kamu menjatuhkan dirimu, malaikat akan datang menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu, Bang. Jadi yang diuji ini adalah janji Tuhan. Benar enggak nih janji Tuhan ini? Yang akan terjadi pada Yesus. Nah, Yesus menjawab, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Artinya Yesus ingin mengembalikan bahwa janji itu benar, tapi jangan kamu cobai. Begitu, Bang. Nah, gini saya tambahin, Mas Franky. Ya, silakan. Ini saya diam dulu. Ini perbedaan, Mas Franky ya. Perbedaan Yesus dengan Tuhan Allah. Kalau Yesus itu bisa dicobai oleh iblis, bro. Kalau Tuhan Allah itu tidak bisa dicobai oleh iblis. Jangankan mencobai, mendekati aja tidak bisa. Itulah perbedaan makhluk ciptaan, utusan dengan yang mengutus. Kita lihat sekarang di Yakobus 1 nomor 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata percobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Allah itu tidak akan pernah dicobai oleh siapa saja, dan Yesus ternyata dicobai oleh iblis. Berarti Yesus dan Allah itu berbeda. Jedor, selamat datang di kebenaran. Gitu Mas Franky. Gini Bang, Allah tentunya iblis adalah ciptaan Allah juga. Benar ya? Loh, kata siapa? Kata orang Kristen iblis itu bukan ciptaan Allah loh. Loh, kata orang Kristen iblis itu bukan ciptaan manusia. Gimana tuh? Kata siapa? Kata siapa iblis bukan ciptaan? Loh, iblis banyak Kristen yang bilang iblis itu tidak diciptakan oleh Tuhan karena Tuhan tidak menciptakan yang jahat. Gitu. Tapi yang berada di muka bumi termasuk iblis adalah ciptaannya dia pula. Oh, berarti Tuhan juga Ayub menciptakan yang jahat berarti ya? Bagaimana? Bukan menciptakan yang jahat. Iblis jahat nggak? Coba Anda tahu tentang sejarah. Ya memang jahat tuh, jahat dan baik dan jahat itu kan pasti ada. Gelap dan terang itu kan pasti ada. Emang siapa yang menciptakan gelap dan terang? Siapa yang menciptakan gelap dan terang? Oke. Soalnya biasanya Mas Franky,
Saya kalau ketemu teman-teman Kristen, dia mengatakan Tuhan itu maha baik, tidak akan menciptakan yang jahat. Makanya iblis itu bukan ciptaan, kata teman-teman Kristen sejauh apa yang saya temui ya. Ternyata Mas Franky berbeda, ya sudah, ada apa-apa. Nah, Iya, karena tunggu Bang Franky, tunggu. Nah, ini Dinda Naja ini kurang gaul berarti. Gimana, Anda Bang? kudu wajib bergaul, Bang. Ini adik saya kurang gaul. Semua oten-oten yang beranggapan bahwa iblis itu tidak diciptakan, semuanya sudah kuremukkan kepalanya. Makanya sekarang mereka itu tidak bisa lagi membantah. Yesaya 45 nomor 7, Yakobus 4, 14 sampai nomor 17 jelas sekali Tuhan menciptakan yang buruk dan yang baik, menciptakan nasib mujur dan nasib yang malang, menciptakan juga yang disebut keburukan alias iblis. Gitu. Nah, jadi makanya saya katakan tadi bahwasanya orang yang selalu menarasikan untuk menyelamatkan argumentasinya yang bertentangan dengan otaknya, itu semua udah hancur lulu lantai gitu. Misalnya dia ngaku sebagai seorang dokter, ngaku sebagai pakar, ngaku sebagai pendeta. Begitu dia tersadarkan ternyata orang Islam lebih paham Bible dan seterusnya, akhirnya dia pamit. Iya kan? Kan gitu, harus begitu. Mau tidak mau dia harus pamit. Kalau tidak hancur dia. Nah, Bang Franky di sini mencoba untuk melawan arus. Dia ini orangnya cerdas. Bang Franky ini pintar. Saking pintarnya Bang Franky ini kemudian, sehingga dia mengakui bahwa Tuhan menciptakan iblis. Itu adalah satu kemajuan. Artinya Bang Franky ini menyadari bahwasanya apa yang dia kemukakan dari tadi di awal perjumpaan kita, dia mengaku sebagai seorang Katolik. Dia sadar bahwa yang mengajarkan dia menyembah kepada Yesus yang adalah manusia itu adalah unsur yang menitipkan pesan di dalam kitabnya yang mengatakan Yesus itu adalah anak Tuhan. Nah, siapa dia? Itu dia yang diciptakan oleh Tuhan dari aspek pembeda dari sisi malaikat. Bukan begitu Bang Franky? Iya kan Bang? Benar nggak? Iya kan? Beda. Oh beda. Saya Oh, beda. sangat menghargai. Kick Dan aja satu aku lagi, dari Bang sini. Ruma. Dinda Dedi kick aku. Satu lagi Bang Ruma, Iya, saya apa tuh? yakin betul bahwa Bang Franky ini bukan golongan dari pasukan bulu-bulu. Loh kok Ya. dari tadi Karena ngomong hanya bulu-bulu pasukan apa sih bulu-bulu maksudnya? yang mengatakan bahwa iblis itu bukan diciptakan oleh Tuhan. Nah, sementara tadi Bang Franky melawan arus ya. Oh, nggak Iya. bisa deh, nggak bisa. Itu bulu-bulu itu manuk bulu Kak, salah di situ. Ketika ada sesuatu, ada esensi, ada hakikat yang tidak diciptakan oleh Tuhan, berarti itu saingan Tuhan. Seharusnya gitu memang, Bang. Sementara Tuhan tidak punya saingan gitu loh. Tuhan yang punya saingan itu Tuhan-Tuhanan yang dibuat-buat. Pencipta langit dan bumi itu bagi semua makhluk, apapun mereknya, apapun tipenya, mau dia namanya lato-lato sekalipun, itu semuanya tunduk kepada Tuhan, tidak ada apa-apanya. Mereka itu semua ciptaan. Gitu loh. Makanya Bang Franky ini mencoba untuk menarasikan yang Yesus itu yang nyata-nyata ciptaan dianggap sebagai Tuhan. Untuk supaya dia menjadi Tuhan, dia dinarasikan sebagai Tuhan yang mengosongkan diri, merendahkan diri, dan bahkan dia dipertontonkan sebagai Tuhan yang lupa daratan, lupa diri. Dia lupa kalau dirinya adalah Tuhan. Bukan begitu Bang Franky? Iya kan? Bukan Tidak juga. Hah? Bukan juga. Waduh. Tidak juga. Tidak juga. Saya Bang kira Ruma Yesus salah itu, tadi. sorry, sabar Bang Franky. Saya kira ketika Yesus itu diajarkan dengan narasi-narasi yang dibangun, bahwa dia itu adalah Tuhan itu sendiri, sementara kacamata kita nih sebagai orang Indonesia yang dibekali akal, yang diilhami ilmu, tidak sedikit pun menemukan adanya pernyataan dan perlakuan Yesus terhadap dirinya bahwa dia itu adalah Tuhan itu sendiri. Tapi kalau dikatakan dia adalah Tuhan, maka hari ini saya berani mengatakan dia itu lupa diri. Ternyata dia Bukankah Tuhan. begitu?
Bukankah begitu bang? Dia Tuhan tapi dia lupa kalau dia adalah Tuhan, sehingga saudara Frankie harus hadir di sini untuk mewakili Yesus, menyatakan bahwa Yesusnya pada saat itu hanya bersandiwara, hanya berpura-pura mengatakan dirinya bukan Tuhan, tapi yang sebenarnya dia adalah Tuhan yang sedikit melupakan kodratnya. Bukan begitu bang? Bang Frankie bukan begitu bang? Bang Suma, Iya. Bang itu lagi mengajari. Tidak masalah. Tapi benar kan Cuma, seperti itu bang? oh tidak. Aduh. Itu saya Bodrex. Jadi pernyataan Anda tadi Bang Frankie yang mengatakan bahwa iblis itu juga diciptakan, yang jahat itu juga diciptakan Tuhan, itu benar apa tidak? Ya, iblis dalam hal ini Ada pula adalah hal yang lain ya. perbuatan. Maksudnya iblis ya memang kalau menurut pemahaman saya, segala sesuatu yang berada, baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan, ya, tentunya yang maha tahu, masterpiece-nya, yang tahu tentang itu. Mau apapun, dia yang tahu tentang hal itu. Sehingga dia dikatakan adalah kreator. Dia penciptanya. Saudara dan saya adalah ciptaannya. Masalah pembahasan tentang sorga dan bumi. Memang cikal bakal iblis itu berada di waktu. Kalau kita lihat ya, mereka bersama-sama Tuhan pada waktu di Jangan sorga. melari ke yang lain. Itu Sambung yang tadi. Ya, Cikal bakal tadi, cikal bakal. Jangan diputus. Ya kan Lucifer itu kan berada di sana, mereka para malaikat bersama Tuhan di sana. Yang menciptakan malaikat-malaikat itu siapa? Kalau bukan dia sendiri. Karena kita berangkat dari tadi emang terjadi begitu saja. Malaikat-malaikat itu ada. Atau apapun itu. Ya kita kembali ada satu garis. Siapa dia? Dia tentunya tahu iblis itu diturunkan untuk menguji manusia. Makanya Ayub itu coba bayangkan. Iblis datang minta kepada Tuhan. Tuhan, sebolehkah saya mencoba Ayub? Tapi Tuhan berkata, jangan ambil nyawanya. Kan bayangkan itu. Dia tahu kok. Tuhan tahu kok. Kenapa harus diperdebat? Jadi kalau keyakinan saya dari tadi menyangkut Ustadz Naja tadi mengatakan bahwa siapa yang bersuara dari atas? Ya Allah. Dia itu Maha Kuasa. Dia bisa berbicara. Bukankah dengan begitu apapun. Bang Naja? Oh tidak gitu juga. Secara manusianya dia dimeteraikan gitu loh, secara manusia untuk mengajarkan kita loh, oh gini caranya, kamu akan dibaptis, termasuk Bang Suma, Ustadz Zuki, Pak Naza, dan Bantri itu akan dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kan begitu? Sebentar lagi kan bisa login. Tidak juga. Karena kata Tidak Ayub juga. bro, Baik, kata tidak masalah. Ayub sendiri yang bilang bro. Coba sampean buka Ayub ini ya, saya buka dulu ya. Ini Ayub sendiri yang bilang lu. Ini Ayub sedang menantang orang yang mencoba mendeskripsikan sesosok Tuhan gitu loh. Ini ya, saya tulis Ayub 7. Oh, terbalik ayat 11 nomor 7. Ayub sedang menantang orang yang mendeskripsikan tentang Tuhan, bro. Ini tantangan dari Ayub. Ayub 11 nomor 7. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Gak ada, bro. Gitu loh.
Jadi tidak bisa dikatakan Allah itu harus mengosongkan diri, jadi manusia, lalu minum susu, makan ikan goreng. Kata Nabi Luga Tambunan, gorengnya pakai minyak Tropicana Slim ya, tropikal dan lain sebagainya lah. Itu kan sedang menarasikan bagaimana Tuhan gitu loh. Sedangkan Ayub dulu sudah menantang, siapa yang bisa memahami hakikat Allah? Tidak ada. Dan siapa yang bisa menyelami batas-batas kekuasaan Allah? Tidak ada. Jadi maksudnya ini kekuasaan Allah ini selalu kekal, tidak akan pernah membatasi dirinya untuk menjadi manusia. Bukankah begitu, Mas Franky? Nah, jadi begini, bicara tentang Bukankah begitu? Benar nggak ini? Ayub. Ini benar nggak? Kalau untuk pemberian secara ayat di Alkitab ya benar berkata demikian. Tapi jangan Anda mengatakan benar untuk katanya. tapi jangan ya ini ayatnya Bang Ustadz, ayatnya saya mengatakan Anda baca itu benar. Alhamdulillah sudah mulai ada titik benarnya, wes tidak apa-apa. Latu lanjut. Lado. Tunggu Om, ada yang nulis di channel saya, lato-lato kuda meledak. Maksudnya apa itu? Siapa tuh? Siapa yang Itu nulis? Bang Franky, ada yang nulis lato-lato kuda meledak. Maksudnya kayak mana? Jadi gini Bang Franky, Gara-gara lato-lato itu, Bunda, maaf ya, ada yang lagi viral karena lato-lato itu lato-lato itu terpental masuklah ke dalam kerongkongan. Akhirnya sekarang jadinya viral di mana-mana, ya. Lato-lato. Berarti hati-hati bermain dengan lato-lato karena bendanya itu bulat. Nggak apa-apa, yang penting nggak jadi firman aja. Kalau sudah jadi firman itu yang repot. lato-latonya masuk ke kerongkongan gitu. Waduh, parah ini. Ya kerongkongan. Jadi nanti akhirnya viral di mana-mana. Lihat di mana-mana Iya, orang. iya, iya. Ini Oke, ngapain oke. bahas lato-lato, weh, balik ke tema, weh. Bang Franky ini seorang pastor ya Bang? Saya Iya. saya seorang pastor. Ya. Saya punya istri 3 anaknya. Oh, anak. Iya, istri 3. Salah. Tidak juga. Istri istri 3 anaknya. Malah hebatan saya, istri saya banyak ngomelnya. Bagus. Aduh. Bagus. Kan Iya, kan iya, bilang iya. beranak. Abraham bilang beranak cucu. Saya tanya Bang cucu lah, Franky. kan? Bang Franky ini pendeta, pastor atau romo atau apa gitu? Rabi ya, rabi. Rabi atau juragan lato-lato. Boleh dikatakan juragan lato-lato juga boleh. Nah, saya tidak Serius lo nanya, pendeta atau apa gitu Bang? tidak. Saya kaum awam. Saya kaum awam, orang-orang awam. Jadi pemahaman Alkitab dan sebagainya itu saya bangun dari Dari belajar. Anda boleh berbangga malam ini, Bang Franky. Anda boleh berbangga malam ini karena Anda sudah mematahkan rekor muri Sincop Papincopi yang selama ini salah ya. Dan Anda sudah mematahkan itu gitu. Iya, dengan Tuh, mengatakan salut buat iblis itu ciptaan, bagus. Iblis itu cipta itu udah ada kemajuan sedikit ya. Sedikit. Ya, nanti Anda harus sering-sering masuk ke room seperti ini supaya maju terus gitu. Ya kalau Anda ini mundur lagi dia. Ya. Anda Itu tahu dalam Yusuf pemahaman Manubul tahu ya? Tahu ya? Gini, Abang Bantri dan sahabatku yang lain, itu kan dalam pemahaman saya, dalam konsep ya, sebagai seorang kreator. Kalau kreator kan hanya cuma satu, kan? Masa malaikat menciptakan, iblis menciptakan, kan tidak mungkin.
kita kan percaya bahwa Tuhan itu adalah pencipta. Tentunya apapun yang berada baik di bumi maupun di surga, itu adalah ciptaannya dia. Gimana salahnya? Nah, kedekatan, proximity, kedekatan antara. Berarti Bang Franky, Anda juga mengimani bahwa semua manusia itu adalah ciptaan. Ya tentunya, manusia yang dia berada di kolong langit ini adalah ciptaan. Nah, dengarkan itu John. John selalu bilang manusia itu bukan ciptaan. Katanya yang ciptaan itu cuma Adam, manusia lainnya itu bukan ciptaan. Tapi termasuk John. John bukan iya. ciptaan, dia jadi-jadian. Tapi dilahirkan, kata John. Iya. Saya itu Ada satu makhluk. lagi Bang Franky yang belum terbantahkan sampai hari ini. Ini masih Yusuf Manubulu ya. Entah kenapa nih saya punya chemistry dengan Yusuf Manubulu ini. Yang tadi bawa-bawa sudah dipatahkan. Manubulu ya. Jangan bawa-bawa kasihan. Yang kedua, jangan. bentar. Saya aja Yang kedua yang harus Anda patahkan. Sebentar. Yang tadi udah Anda patahkan ya. Sekarang yang kedua yang harus Anda patahkan adalah lehernya Yusuf. Bukan ya. Yang kedua itu pernyataan dia yang mengatakan bahwa kematian itu adalah produk setan. Nah, ini harus Anda patahkan juga malam hari ini. Silahkan. Anda sebentar lagi viral ini. Kematian adalah produk setan. Bahkan yang mencabut nyawa Yesus, iblis, kata Yusuf Manubulu itu gimana tuh? Silakan Bang Franky. Anda mau patahkan leher Oncop kan malam hari ini? Oncop udah stroke nih nonton video ini sekarang. Bukan. Nah, saya tidak bisa bilang siapapun yang berkata, tapi saya mengambil pernyataan siapa ini, Bantri, bukan siapapun. Saya tidak setuju, ya kan? Saya tidak setuju dengan statement itu. Tapi saya tidak membantah siapapun yang. Iya. Artinya Abang tidak setuju kalau dikatakan bahwasanya kematian itu produk setan. Tidak setuju kan? Kalau pernyataan ini dikatakan saat ini, detik ini, saya menyatakan bahwa tidak. Alhamdulillah. Bukan produk setan. Alhamdulillah. Subhanallah. Betul. Allahu Akbar. Itu kemajuan. Semoga- Terus kalau manusia itu tidak diciptakan, tapi cuma dilahirkan, gimana tuh? Ya, kalau kita bicara dengan manusia pada mulanya, ya kan? Iya. Manusia pada mulanya, Adam dan Hawa, yaitu adalah ciptaan. Nah, Berangkatnya keturunannya dari dasar itu. Ya keturunan Bang Zuma, saya, apakah dan ciptaan atau sebagainya. bukan? Nah, kita dilahirkan, tapi ciptaan, kreasi, yang di kreator, yang dikreasi, bukan kreasi. Berarti kita Memang ciptaan kreasi. juga. Ya kalau kita garis dari Adam dan Hawa, berarti itu adalah ciptaan. Tapi di sini ada Alhamdulillah. Satu lagi Bang. Berdasarkan Lukas 11 nomor 27, di situ dikatakan tete yang kamu hisap. Apakah Anda setuju bahwa Yesus itu dulunya menetek gitu, nenen dia? Setuju nggak? Kalau bahasa itu dibahasakan di sini kan kasihan Tuhan Yesusnya. Iya, bukan masalah kasihan. Secara logika, Bang. Gini, benarkah bahwa Yesus anak Maria itu netek? Tentunya dia turun sebagai kemanusiaannya ya. Sebagai Itu manusia tidak dia bisa netek. Kalau saya mengatakan, jangan bilang menyusui. Iya, menyusui. Ya, jangan menete ya. Oke, beda. Kalau di Minang nenen namanya, menenen. Menyusu, bukan menyusui. Iya, menyusu. Kalau menyusui berarti netek, dia yang menetein. Ya, oke lah, saya menganggap saya ini pemikiran saya ya, logika saya. Logika saya yang berdasarkan dengan iman. Iya. Yesus, kita percaya bahwa dia adalah Tuhan yang turun menjadi manusia.
turun ke bumi bertemu dengan kita, dia bisa berkomunikasi. Oke, saya bicara ini tentang bagaimana kita bisa bertemu dengan Tuhan. Kita lihat di dalam Kejadian, ya. Bukan Bagaimana yang manusia mengenai nenen tadi. Benar nggak Yesus itu nenen? Ya, entar, Bang Suma, entar dulu saya bicara dulu, biar kita nanti nyambutnya di nok neneng apa nama neng apa nok ya neneng ya. Iya. Jadi Kepuyo namanya kepuyo. bagaimana di dalam Kejadian ya Bang ya, di dalam Kejadian itu kan manusia diciptakan serupa dengan Allah. Iya. Iya kan, serupa dengan manusia dengan gambar Tuhan. Kita ini diciptakan serupa dengan Dia. Iya. Nah, oleh karena itu dia turun tadi saya bilang, dia mengosongkan diri sebagai manusia biar bisa bercakap-cakap dengan kita, kan? Bercakap-cakap. Nah, dia turun sebagai manusianya ini. Tentunya kehidupan aktivitasnya pun seperti manusia. Netek. Nah, peristiwa terjadinya dia dianggap Tuhan, terjadinya dia kembali kepada Bapaknya melalui peristiwa penghapusan dosa. Itu. Sebelumnya dia netek dulu. Iya. Gini Bang Suma, kalau misalnya itu pernyataan itu, matahari itu diterbit di mana? Kok larinya ke matahari, Bang? Enggak, maksud ini pertanyaan bukan pertanyaan menguji atau mengolok-olok. Ini pengakuan akal sehat aja. Akal sehat ini. Akal sehat. Ini kan pertanyaan. Matahari terbit di mana? Matahari terbit di barat. Iya. Ah, itu cerdas. Anda cerdas. Iya dong. Iya. Anda cerdas. Berarti ada penjelasannya. Itu bukan hal yang absolut. Oh gitu. Itu bukan hal yang absolut. Iya kan? Kalau Bang Zuma menanyakan saya, Yesus menetek secara manusia, yes. In your mind, you will be say yes. Nah, dengarkan itu, John. John. Saya bicara ini saya bicara dia sebagai manusia loh. Jangan ego. Jangan egois. Sebagai manusia wajar. Sebagai manusia, sebagai manusia. Dia pasti menyusui. Kalau dia tidak menyusui bagaimana? Menyusu. Menyusui. Kalau menyusui, Yesus punya tetek nanti gimana sih? Ya, anggap saja gitu, Bang. Itu nggak apa-apa. Bahasa hiasan. Pakai akal sehat. Menyusu bukan menyusui, dirubah dong. Udah bisa diambil kesimpulannya Gini loh, Bang. itu. Iya. Gini Bang Franky, ikuti saya, Bang. Asyhadu. Ayo, Bang. Oh, tidak. Nanti saya bimbing Bang Zuma nanti jadi Jadi apa? Jadi kita pendeta. pakai logika dan Iya, mana lah mungkin saya mau menyembah manusia yang netek, Bang. Ada-ada aja. Mau menjadikan Bang Franky dari domba menjadi manusia. Bang Zuma, Ya. mau nanya dari manapun manusia sedunia ini ya, saya katakan ya, dari manapun, secara manusia saya bicara ya, Yesus sebagai manusia. Nah, Itu adalah orang Kristen. sebagai manusia, Bang, wajar enggak kalau Yesus itu menikah? Sebagai manusia. Sejarahnya tidak ada. Bukan sejarah, bukan sejarah. Saya katakan wajar enggak kalau Yesus itu menikah sebagai manusia? Kalau manusia, tapi dalam pemahaman saya belajar di dalam Alkitab atau sejarah tidak pernah saya menemukan Yesus itu menikah dengan siapapun. Iya, kalau Tetapi kalau lihat kita kembali lagi konteks secara sebagai manusia, iya wajar. Begini, kenapa orang Katolik ya? Saya kasih contoh kenapa para pastor mereka bisa menerima kaul mereka sebagai sumpah untuk tidak menikah seumur hidup. Karena mereka mengikuti ajaran Yesus tidak itu menikah. sendiri. Terus kenapa nggak sunat? Tentunya, makanya gini loh. Dari dulu, bagaimana para bapak-bapak gereja turun. Nah, ini kekristenan Katolik ya. Mereka tidak menikah seumur hidup. Karena mereka dapat ajaran yang sesungguhnya di situ. Mereka menjadi selibat.
Ya, tapi sebagai manusia Di Yesus situ menikah itu aja. wajar kan, Bang? Kalau kita Sebagai bicara dalam konteks logika kita secara manusia ya, manusia. Tapi saya tidak menyatakan sekali lagi Yesus tidak menikah, saya katakan. tapi Makanya sebagai ada manusia wajar kalau dia menikah. jangan membawa ke situ. Saya sudah menyatakan pernyataan saya Yesus tidak pernah menikah. Iya, Satu. tapi sekiranya Ya, mungkin sebagai manusia dia menikah, salah atau tidak? Sebagai manusia dia nikah, salah atau tidak? Saya tidak menjawab itu ya Bang Suma. Nanti Bang Suma akan bersama kawan-kawannya membuat satu upload. Saya menyatakan itu tidak mau. Enggak, bukan, Ya. bukan. Sebagai manusia kan katanya Anda mengimani Yesus itu 100% manusia. Sebagai manusia wajar enggak kalau Yesus itu menikah? Gini, aku jadinya bingung dengan pertanyaan-pertanyaan ini, Bang. Karena Ya, dalam konsep kekristenan apa yang saya jelaskan itu, Abang pasti tidak mengerti. Tapi pertanyaan-pertanyaan ini, kalau Bang, begitu, ya, kalau manusia, begitu kalau secara konsili dibuat manusianya, baru lagi, secara Bang. manusianya, Yesus itu 75% manusia, ya 125% ilahi. Dirubah aja. Kan gitu. Iya, bisa, Kan bisa. selama ini kan dikatakan konsiden itu kan mengatakan 100% manusia. Sebagai manusia 100% harus diakui bahwa Yesus itu juga punya hasrat untuk menikah. Kalau dia tidak menikah, lalu dia makan siang dan malam ikan goreng, madu, ini saripati makanannya disalurkan dengan cara apa? Gak mungkin onani. Minimal dia mimpi basah kan gitu. Nah sekarang apakah Anda ingin mengebiri yang 100% manusia ini dengan tidak menikah? Siapa Anda? Kan gitu. Sementara di kitab Anda itu dipertontonkan Yesus Yesus bergaul intim, dekat, akrab dengan seorang wanita bernama Maria. Bahkan sampai Maria itu menciumi kaki Yesus di depan umum loh. Kalau kemudian dia bisa membangkitkan orang mati, masa dia nggak bisa membangkitkan dia punya hasrat kelaki-lakian? Kan gitu. Kalau dia mampu membangkitkan Lazarus, dia pasti bisa membangkitkan si Uco. Kan gitu, Bang Frank. berarti Kan 100% manusia nih. Kita nggak bisa kemudian menafikan itu karena Ini itu Bang adalah Suma. hasil konsili, Bang. Dia membangkitkan Lazarus, masa membangkitkan si Uco nggak bisa? Gimana tuh? Ayo Bang Franky. Inilah parahnya kalau yang kita tuhankan itu tagut, menyembah selain daripada pencipta langit dan bumi, kan gitu. Asyhadu Asyhadu Allah Mas, atur napas dulu, Bang. Atur napas. Minum air putih dulu. Minum air putih, atur napas. sesak napas Bang Franky. Atur Oke lah, napas kita kita terima aja Bang Zuma kalau Iya, Yesus iya. itu nggak nikah katanya ya. Tapi ada pertanyaan Oh, lain. iya. Kan 100% bentar. 100% Tuhan, 100% manusia. Saya nggak tanya 100% Tuhannya. Yang saya tanya itu 100% manusianya. Sebagai manusia, Yesus mimpi basah nggak? Kalau Tuhannya saya tanya nanti menghujat pula katanya kan. Ini manusianya. Yesus mimpi basah nggak? Kalau menikah enggak tadi ya. Tapi sebagai manusia normal dia mimpi basah enggak? Hilang nyawa Bang itu Franky. saya pun tidak bisa menanyakan hal. Oh, nggak bisa. Oke, nggak bisa jawab. Yang kedua, ada tadi pernyataan Bang Franky ini katanya di Katolik ya. Di Katolik itu pastornya nggak nikah. Lalu Yusuf Manubulu menikah. Ini gimana ceritanya ini? Ini Yusuf Manubulu betul-betul dihantam ini malam ini sama Bang Franky ini. Gimana Bang Franky? Pastor nggak boleh nikah kan? Bang Franky, jangan meninggal dulu.
Frankie, suaranya hilang Frankie. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Frankie, Bang, Beliau bang. beliau lagi berinteraksi dengan Roh Kudus Sinyal terkait saya kurang pertanyaan bagus. Dinda Bang Sinyal Tri saya tadi. kurang bagus. Abang, Minta petunjuk dia. jawab pertanyaan saya tadi, Bang Frankie. Bang Frankie, Anda masih bersama kita? Sinyal saya iya. Oh, sinyalnya mungkin bisa diganti dengan John. gitu. John, Iya, John. tadi Bang John, tadi silakan Bang John. apa headsetnya yang nggak dijamah Roh Kudus. Sekarang ininya sinyalnya yang nggak dijamah oleh Roh Kudus. Bang John Roh Peter Kudus mau ini naik. nggak suka Bang John jamah yang kirim itu. Roh permintaan, Kudus Bang ini John. sukanya jamah yang lain gitu. Misalnya si Ferawati itu udah sampai hamil sekarang kan. Ayo si John mana John? Masuk John. Ini ada si Aprianto Nanga ini, Kristen atau Islam ini? Kurang tahu saya. Selamat malam, Bro. Selamat malam. Oh iya, selamat malam. Iya. Silakan. Langsung masuk saja, Bro. Iya sudah. Silakan, Bro. Peternak jangkrik. Anda masuk hanya untuk mendengarkan suara jangkrik aja, Bro. Iya. Itu untuk Ya, kenapa? teman-teman di situ biar dengar jangkrik-jangkriknya. Iya. Betul. Tadi pertanyaannya gimana, Bang? Pertanyaannya Bang Tri, silakan tadi Dinda. Bang Sunda. tadi kata teman Anda yang Katolik bahwa di Katolik itu tidak boleh nikah, mengikuti ajaran Yesus yang tidak menikah. Nah, lalu kenapa Yusuf Manubulu yang seorang pastor atau Katolik menikah gitu? Yang kedua, Yesus itu 100% manusia, 100% tidak, atau 100% Tuhan. Ini yang saya tanyakan 100% manusianya. Dia nggak nikah tadi, tapi dia mimpi basah nggak? Nah, itu saja. Pertanyaannya mudah saja, Bro. Ini kalau semakin malam pertanyaannya semakin ke situ gitu. Silakan. Pertanyaan yang pertama dulu lah. Ya, yang Apa pertama. Padahal saya baru selesai bertanya tadi kan, ditanya lagi. Oh iya. Kalau yang si di Katolik itu pastor itu memang tidak menikah. Nggak menikah, berarti Yusuf Manubulu salah. Bukan pastor berarti ya. Dia itu Protestan. Kristen Protestan. Itu aliran Protestan. Siapa? Kata siapa? Anda tahu Yusuf Manubulu kan? Iya. Dia seorang Katolik loh. Pastor. Bukan pendeta. Oh, ya mungkin salah saya. Berarti yang benar yang mana? Anda apa Yusuf Manubulu? Tapi saya tahu saya kalau dalam Katolik. Oke. Ya sudah lah ya, biarkan saja si Yusuf Manubulu mau nikah. Yang kedua tadi, sebagai manusia, 100% manusia, Yesus ini bukan Tuhan ya. Kalau Tuhan nanti bilang pula saya menghujat Tuhan. Yang saya tanyakan manusianya. Dia mimpi basah apa enggak? Dalam Alkitab itu nggak ada tentang itu, Mas. Nggak ada. Kalau bicara nggak ada di dalam Alkitab, banyak yang nggak ada. Misalnya, mana pernyataan Yesus yang mengatakan, saya adalah Tuhan, maka sembahlah saya. Nggak ada juga. Tapi kan diimani juga dia sebagai Tuhan. Mungkin. Kalau itu kan terserah dari keyakinan orang ya. Gitu. Sama juga kan. Kalau begini ceritanya, Mas. Kalau Mas ke Mekah, kenapa harus keliling Ka'bah? Coba. Itu bukan hal yang hakiki ya, bukan hal yang fundamental. Kalau masalah itu, yang saya tanyakan tadi, enggak ini ya, enggak apple to apple ya. Tuhan dengan rukun-rukun haji.
Nggak apple to apple. Nah, fokus aja ke pertanyaan tadi yang Ya. diajukan oleh Bang Fokus ke Bantri. pertanyaan saya aja. Nah, Kalau silakan Anda dijawab, mengatakan Bang bahwa Prianto nanti. Yesus sebagai manusia tidak mimpi basah itu nggak ada di dalam Alkitab, di dalam Alkitab, bukan Alkitab ya, di dalam Bible Anda juga nggak ada pernyataan Yesus yang mengatakan dia itu adalah Tuhan. Kalau Anda mengatakan bahwa tidak ada dalam Alkitab, banyak yang nggak ada dalam kitab itu, kitab Anda itu. Bentar ya Mas, saya cari tempat duduk. Cari tempat yang senyaman mungkin. Saya takut nanti Anda ini dijamah Roh Kudus pula kan di malam-malam hari yang sunyi sepi ini ditemani Ya, suara-suara jangkrik. Halo, Aprianto. Silahkan. Dengar saya? Ini jangkrik aja mau jawab ini. Saya kalau ngerti bahasa jangkrik mungkin udah dijawab dari tadi nih. Iya, dari tadi kita nanya yang jawab itu jangkrik. Jangkrik aja ngerti ya. Ya kalau bisa bahasa Indonesia dibilang nih sama Bang Aprianto, diam lu. Pertanyaan simpel aja nggak bisa jawab lu. Tuh kan, suara jangkrik lagi kan. Iya, Bang Aprianto, Aduh, gimana aduh. Bang Aprianto? Ya saya serahkanlah ke Bang Naja atau Bang Zuma yang bisa menusuk-nusuk. Kalau saya bisanya gitu aja Bang Zuma. Bang Zuma bisa nusuk-nusuk ya kan? Atau bisa kalau Bang Naja bisa main lato-lato. Kalau Bang Ya, Sugi bisa Dinda apa Naja ya? lagi, Dinda Naja. Silakan. Aduh, pusing saya. Ini baru minum bodrek. Ini Bang Aprianto Protestan atau Katolik? Dua-duanya. Nah kan? Dua-duanya pula. Udahlah, Mana bisa dua-duanya, Bang? Mana ini abang ini? Mana bisa dua-duanya seperti itu? Ini namanya Ya. 100% Kristen, 100% Nusantara. Katolik. Nah, Kristen Nusantara ini. Bukan, itu 100% malaikat, 100% iblis. Sorry, bercanda. Aduh, silakan Bang Aprianto, semangat yuk kita berikan edukasi kepada anak bangsa supaya kita lebih kenal satu sama lain antara Islam dan Kristen. Silakan Bang, silakan. Yang tadi tentang pertanyaan ketuhanan Yesus ya. Silakan Dinda Bamtri. Sudah 3 kali kayaknya tadi itu. Saya ulangi Bang Zuma. Saya ulangi. Ya, saya ulangi ya. Iya. Kata jangkrik ya, jangkrik katanya. Itu untuk Oke, saya ulangi pertanyaannya. abang-abang semua itu. Pertanyaannya tadi adalah Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia. Tapi tadi Bang Zuma udah kurangi ya. 75% manusia, 125% Tuhan. Atau gimana tadi kebalik? Nah, sekarang saya tanyakan yang kemanusiaannya. Yesus nggak nikah, kata Frankie tadi ya sudah nggak nikah. Meskipun data-data yang lain faktanya Yesus tuh nikah. Tapi kita terimalah nggak nikah. Kalau Sebagai dalam manusia yang Alkitab- normal, sebagai kalau manusia dalam yang Alkitab- normal, Sabar, Pak. ya, Kalau dalam sebagai Alkitab manusia ajaran normal, itu Yesus tidak menikah. Yesus nggak nikah. Iya, ya udah kita sepakati Yesus nggak nikah, udah. Nah, sekarang dia nggak nikah ya, tapi normal kan? Iya. Manusia normal kan? Iya. Iya. Sebagai manusia normal, laki-laki lagi, mimpi basah nggak dia? Itulah tadi dalam ajaran itu, dalam Alkitab itu tidak ada yang tertulis tentang itu. Berarti Sewajarnya kalau lah, tidak kalau dia- tertulis, iya, sekarang begini. Sekarang. berarti kalau tidak sebenarnya- tertulis, langsung aja. sabar, Berarti kalau tidak tertulis, sebentar. Sekarang kan kamu lagi pikirkan itu kan ke normal. mikirkan apa? Nah, sebenarnya jawaban itu sudah ada di pikirannya kamu sendiri.
Ya apa emangnya? Saya tanya kamu. Kalau dalam pikiran saya ada banyak ini tentang Yesus. Nanti kalau saya keluarkan semua pusing pula kamu kan? Silakan kamu jawab saja. Di dalam kitab nggak ada. Kalau nggak ada tandanya apa? Tidak ada tanda. Berarti Itu tadi Yesus yang saya itu bilang. laki-laki ya tadi ya? Sepakat Iya, laki-laki jelas. ya? Nah, sebagai laki-laki normal berarti ya? Iya, selagi manusia ya normal. Laki-laki normal di usia senjanya, di usia senja, di usia dewasanya itu enggak mimpi basah apa enggak? Saya rasa lucu lagi mau jawab ini. Ya enggak ada yang merasa lucu, Anda aja yang merasa lucu. Anda aja merasa lucu gimana nih? Oten-oten yang lain nanti. Ya kan? Ini pengetahuan nih. Ayo cerdaskan anak bangsa. Sebagai pengejawantahan dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Alinea Kalau keempat, pikiran kamu, mencerdaskan kalau kehidupan bangsa. sebenarnya pikiran kamu itu kan sudah ada. Kalau Yesus itu manusia berarti itu sudah jelas ada jawabannya di pikiran Anda kan? Kalau dalam pikiran saya, kalau memang tadi Pak Aprianto mengatakan bahwa Yesus itu adalah manusia normal, maka dalam pikiran saya dia mimpi basah. Ya silahkan. Tapi kalau itu Pak kan Aprianto pikiran Anda. mengatakan tidak, berarti Ya itu silahkan, itu ya, kan pikiran Anda. bukan nggak boleh silahkan. Ini masalahnya tentang keyakinan umat Anda dalam beragama. Itu yang ada di jawaban pikiran Anda. Nah, itulah. Paham nggak, Mas? Oke, berarti kesimpulannya Ya tadi terserah Masnya situ yang ada di pikirannya Mas, ya itu udah dipakai. nah, itulah ya kawan-kawan, terutama kawan-kawan Kristen saya ya. Ini yang menjadi kelemahan dalam Kristen, bahwa segala sesuatu itu berdasarkan pikiran. Ya, bahkan tadi Mas Aprianto ini menyerahkan keyakinannya kepada pikiran orang lain yang tidak meyakini ajarannya. Nah, ini kelemahan dari ajaran Kristen. Kan itu pertanyaan simple, sederhana, kata Yusuf Manubulu. Tapi nggak bisa dijawab. Nah, makanya tadi saya serahkan ke yang lain. Itu pertanyaan sederhana. Tadi dah yang saya bilang, kalau Masnya ambil dari pernyataan-pernyataan yang lain yang tidak tertulis dalam Alkitab itu tidak dipakai. Anda terima ya pernyataan saya ya. Makanya saya bilang, yang ada di pikirannya Mas, yang tidak ada dalam Alkitab, nah itu dipakai. Itu kan menurut Mas. Ya, Anda terima ya pernyataan saya karena pernyataan dari Anda nggak ada. Ya, itu kan tergantung pikirannya Mas. Oke, itu saja mungkin kesimpulannya dari saya. Silahkan yang lain disambung. Ganti yang lain, Mas Dedi. Kenapa? Ganti yang lain aja. Siapa? Kristennya ini. Iya, ya nyari yang Krislam. Oke, udah. Boleh saya tanya siap. satu. Jangan Ada ya. boleh Atau ditanya. Kak D aja dinaikkan ya. Atau Kak D saja yang dinaikkan. Monggo. Bisa ditanya? Oke, sebentar. Nggak ada Kristen yang ini. Mau nanya malah diturunin. Udah terlanjur keturun, naik lagi. Coba. Siapa sih tadi namanya tadi itu? Tadi siapa namanya itu ya? Aduh, siapa sih namanya itu? Ya udah ganti dah. Udah terlanjur dah. Alam sadar siapa lagi nih? Nggak ada lagi di list bawah, nggak ada. Kalau minta Mbak Ade. KD-nya tidur itu. Ada Kristen yang lain mau naik silakan. Suara Udah nggak ada itu Bang Dedi. Udah cukup Ya. saya rasa.
Ada Iya. yang live nggak ini? Ada nggak yang live di YouTube ini? Saya live, Akhi. Ya udah ditutup Oh. aja dulu, Akhi. Tutup dulu sesi ini karena ini sesi Pendeta Joshua TU tadi. Kita tutup, habis itu nyambung lagi ke sesi berikutnya gitu. Boleh. Ya, Oke. minta tolong pada Dinda Bamtri ditutup untuk mewakili kita semua baik di Zulkifli Amabas. Habis itu naikin si John Peter biar kita sunat. Silakan. Oke, baik. Alhamdulillah. Terima kasih para penonton dimanapun Anda berada, baik yang menyaksikan di Zuma Channel, Sugi Kristolog, di Najwa Media, di Bamtri Channel nggak live ya, karena nggak bisa, nih baru pertama kali masuk TikTok ini. Tapi Alhamdulillah terima kasih atas semuanya sudah menyaksikan diskusi kita yang sederhana tadi. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan ilmu dan apa yang kita lakukan malam hari ini diberkahi, diridhoi oleh Allah, dinilai menjadi pahala di sisi Allah nantinya. Amin ya robbal alamin. Amin. Oke, baik. Terima kasih. Bagi Anda semua, karena ini baru ya, silahkan berkunjung ke TikToknya Bamtri juga. Sebetulnya Bamtri ini udah banyak TikTok dari dulu ya. Dulu yang pertama itu udah sampai 20.000 follower ya, tapi di-banned sama TikTok. Nah, yang kedua kemarin itu sampai 10.000 di-banned lagi. Akhirnya nggak ngonten lagi di TikTok. Jadi fokus di Bamtri Channel aja. Jadi